Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali tentang Kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan kita masih membahas tentang beberapa hal yang dianggap oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah sebagai sesuatu yang kemungkinan termasuk Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Dan hal ini beliau sebutkan sesudah menyelesaikan pembahasan tentang Al-Kabair itu sendiri, dosa besar yang sampai pada angka atau nomor 76. Dan di situ beliau sudah menukil 420 dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah itu beliau sebutkan 50 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada hal-hal yang kemungkinan termasuk al-kabair. Dan insyaallah pada malam hari ini akan kita kaji bersama pada nomor hadis yang ada dalam kitab Al-Kabair nomor 438. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Abu Dawud di dalam sunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dada Allah fi amrih." Barang siapa yang syafaatnya menghalangi ditegakkannya atau dieksekusinya had, hukuman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, faqad dada Allah fi amri, berarti dia telah menyaingi atau menandingi dan melawan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam urusannya. Padahal segala urusan itu adalah kembali dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih pada hari kiamat kelak, wal amru yawma idzin lillah. Dan semua urusan pada hari itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahil amr min qablu wa min ba'd, dan milik Allah lah segala urusan baik sebelum ataupun sesudahnya. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siapa yang syafaatnya
permintaan maafnya. Atau syafaat itu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang tapi buat orang lain. Dan memang kita dianjurkan untuk memberikan syafaat, pertolongan dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau syafaat tadi sudah berhubungan dengan had. Had adalah hukuman terhadap suatu kejahatan yang telah ditetapkan ketentuannya di dalam syariat Islam yang mulia. Baik, ketetapan itu berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau dari Al-Qur'anul Karim. Dan itu juga yang merupakan salah satu indikasi bahwa perbuatan itu termasuk kabair atau dosa besar. Yaitu tatkala ada had, ada hukuman yang telah ditentukan ukurannya ataupun jenisnya. Misalnya sariqah, pencurian. Apabila SK-nya berlaku, syarat dan ketentuan, ditegakkannya hukuman pencurian. Salah satunya adalah ada batas minimal nilai yang dicuri. Jangan seperti sekarang, kasihan cuma maling ayam tapi dikeroyok orang sekampung. Kadang-kadang brutal, ada yang sampai dulu zaman ini sampai dibakar. Wallahu musta'an. Padahal cuma seekor ayam, berapa sih satu ekor ayam? Apalagi cuma ayam potong, ya kan? Ada batas minimalnya. Tangan pencuri baru dipotong kalau yang dia curi itu minimal rubu' dinar, 1/4 dinar. 1/4 dinar emas. 1 dinarnya 4,25 gram. Berarti 1 dinarnya 1 sekian gram. Berapa 1 gram sekarang emas? 1, berapa? 1,2 misalnya. Kurang lebih segitu. Ya ayam kalau 1,2 pitik ya sekandang mungkin kan. Cuma nyolong 1 ayam nih, padahal itu 1,2 minimal. Dan itu resiko bagi seseorang yang telah tanda kutip mengobral harga tangannya. Padahal di dalam syariat Islam, tangan seorang muslim itu dibanderol, dihargai 50 ekor unta. Kalau ada seseorang yang menghilangkan fungsi tangan 1 saja, apalagi kalau sampai dipotong, dibacok karena tawuran, itu diatnya kalau sulit dikisos, diatnya itu berapa? 50 ekor unta. Karena tangan itu sepasang, diat seluruhnya 100 ekor. Separuhnya 50 ekor unta. Berapa itu? Kalau yang super untanya bisa sampai 2 M. Tapi karena dia berani mengobral tangannya dengan mengambil hak yang bukan miliknya, yang dicuri hanya rub'u dinar fasa'idan, hanya 1/4 dinar saja atau lebih. Kalau memang syarat-syarat yang lainnya ada padanya, maka ditegakkan hukum itu. Yang dipotong
Ya, pertama pencurian yang pertama pergelangan tangan yang kanan. Ya. Itu salah satu contoh had. Jadi dalam hal ini kalau ya, ketentuannya sudah berlaku, hakim tidak bisa merubah hukum tadi sesuai dengan ya, pertimbangan dia misalnya, tidak. Beda dengan jarimah ya, ataupun dosa kejahatan yang dilakukan tapi tidak ada nas, tidak ada dalil yang menjelaskan secara pasti hukumannya apa. Maka ini yang disebut dengan ta'zir. Di sini hakim boleh ya, menentukan hukumannya sesuai ya, dengan ya, apa yang diharapkan oleh penerapan takzir itu sendiri, yang menjadikan seseorang kapok dan tidak mau mengulangi perbuatan itu. Dan mungkin ini berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, padahal mungkin kasusnya sama. Tergantung ijtihad hakim untuk menetapkan hukum atau keputusannya. Itu kalau tidak ada hadnya. Tapi kalau sudah ada hadnya, hakim pun tidak berhak untuk merubah had tadi. Sebab kalau dia berani merubah ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia memberlakukan ya, istilahnya hukum Islam, tapi dia tentang had, ya, dia batalkan had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan merubah had tadi, ya tinggal pilih saja. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun atau fasikun atau zalimun. Ya, fasik, kafir atau zalim. Tergantung ya, kondisi dan ya, keadaan bagaimana hakim itu memutuskan perkara tadi. Walaupun judulnya pengadilan Islam. Kalau hakimnya menetapkan keputusan yang bertentangan dengan had ya, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 85 Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan tentang syafaat yang bersifat umum. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, syafaat hasanah. Syafaat hasanah adalah syafaat yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari suatu kemudaratan. Itu syafaat. Ya. Maka barang siapa yang memberikan syafaat yang baik tadi, yang akan melindungi seorang muslim ya, untuk mendapatkan haknya, atau untuk menghindarkan seorang muslim dari madarat yang akan menimpanya, yakul lahu nasibun minha, dia akan memperoleh bagian pahala dari apa yang dia lakukan tadi. Demikian pula ya, sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Dan siapa yang memberikan syafaat yang buruk, syafaat yang jelek, dia akan memikul bagian atau dosa dari yang dia lakukan. Dan syafaat sayyi'ah ini, syafaat yang jelek atau yang buruk ini lawan syafaat hasanah tadi, yaitu syafaat yang ditujukan untuk ya, membebaskan misalnya seorang muslim dari hak yang harusnya dia tunaikan ya, atau sebaliknya. Apalagi kalau syafaat yang dia berikan tadi ya, dia gunakan untuk membatalkan eksekusi atau penerapan dan penegakan ya, di antara had
ataupun hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia tadi disebutkan kelanjutannya faqad dadallaha fi amri. Berarti dia telah menghalang, dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam urusannya. Seakan-akan dia sendiri memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk menerapkan hukumnya. Ya mungkin dalam prakteknya bisa dia terapkan. Dia bisa menerapkan apa yang dia inginkan tadi, tapi nanti konsekuensinya yang akan dia dapatkan di akhirat jelas. Bisa juga apa yang dia dapatkan Allah segerakan di dunia. Dan kita ya, berapa kali dengar hakim-hakim yang dulu yang memutuskan suatu perkara, akhirnya di masa akhir hayat mereka, bahkan juga mungkin sebelum pensiun mereka, justru mereka yang mendekam di dalam penjara misalnya. Dan hadis yang mulia ini yang semakna dengan itu nanti akan disebutkan ada asbabul wurud, ada sebab yang melatar belakangi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan tadi, yang beliau sabdakan tadi, yaitu tatkala Bani Makhzum ini salah satu cabang dari suku Quraisy dan cukup terpandang juga sesudah Bani Hashim. Semuanya dari Quraisy. Bani Makhzum mereka kebingungan, bete tatkala ada seorang wanita dari kalangan mereka yang terbukti melakukan pencurian. Mereka karena kedudukan di tengah masyarakatnya malu kalau sampai wanita tadi dieksekusi dan dipotong tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau siapapun yang beliau tugaskan untuk itu. Maka mereka kasakusuk cari cara supaya tidak dilakukan eksekusi terhadap wanita tadi. Dan mereka tidaklah mendapatkan seseorang yang kemungkinan bisa melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan eksekusi hukum potong tangan tadi. Dan mereka menganggapnya wallahu a'lam kenapa memilih Usamah bin Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma yang disebut dengan hibbi Rasulillah, kesayangannya Rasulullah. Karena ayah Usamah itu Zaid ibn Harithah radhiyallahu an dulunya diadopsi dan dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dulu masyarakat jahiliyah mengenalnya Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tatkala kemudian Zaid menikah dan punya anak, salah satunya adalah Usamah. Usamah juga termasuk di antara sahabat yang juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Makhzum tidak melihat ada yang lebih tepat untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Akhirnya beliau pun dengan pedenya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan permasalahan itu. Namun bukan sambutan hangat
yang didapatkan oleh ya, Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sama seperti cintanya seorang kakek kepada cucunya. Sebab kalau Zaidnya dianggap sebagai anak angkatnya, maka Usama ini adalah cucunya. Maka kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang sudah seperti cucunya sendiri tidak menghalangi beliau untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau marah, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau memberikan syafaat yang berhubungan dengan had, dengan hukuman di antara hukuman ya, hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun menyebutkan inilah salah satu sebab kehancuran umat-umat terdahulu, yaitu tatkala mereka melindungi atau tidak ya, menegakkan pelaksanaan hukuman, ataupun kalau dilaksanakan ya, dicari yang paling mudah, yang paling ringan ya. Sementara kalau pelakunya dari ya, kalangan biasa ya, rakyat biasa ya, maka ditegakkanlah hukum Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya maka jangan heran kalau ya, kehancuran menimpa suatu tempat, suatu daerah, suatu negeri apabila tanda kutip para penghamba hukumnya bermain di dalam masalah hukum ini. Cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma ya, tidak menghalangi beliau untuk menegakkan ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak sedikit cara-cara yang lebih ya, dari itu digunakan untuk para penghamba hukum untuk menggagalkan atau meringankan dan tidak memberlakukan hukum yang harusnya ditegakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah itu ya, berkhutbah. Khutbah isinya insidental, bukan khutbah Jumat, bukan khutbah Id ataupun yang lainnya. Khutbah insidental karena ada masalah penting yang harus disampaikan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladina min qablikum annahum kan idza saraqa fihim syarif taraku. Wahai manusia, sesungguhnya yang telah menghancurkan, yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah tatkala salah seorang yang terpandang di tengah-tengah mereka melakukan pencurian, taraku, mereka biarkan, mereka maafkan, mereka tidak tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala atasnya. Tapi sebaliknya, wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-hadd. Apabila yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, lemah kedudukannya, lemah ya, juga ya, ekonominya misalnya, dan juga lemah yang lainnya, aqamu alaihi al-hadd, maka mereka menegakkan had atau hukum Allah Subhanahu wa taala padanya. Maka dari hadis yang mulia yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam ya, hadis ini, yaitu man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah. Apakah syafaat yang berkaitan dengan had dilarang sama sekali? Kenyataannya adalah tidak.
Syafaat tadi, ya, orang yang melakukannya dianggap sebagai melawan dan menentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat yang diusahakan untuk menggagalkan atau meniadakan penegakan hukum, padahal kasusnya sudah sampai kepada al-imam, kepada penguasa. Dan dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, di samping beliau adalah seorang nabi, istilah sekarangnya mungkin pemimpin spiritual, tapi beliau juga adalah seorang imam, penguasa. Tidak bisa dipisahkan kedua kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, an-nabi wal imam. Dan apa yang dilakukan oleh Usamah yang memberikan syafaat kepada si terdakwa, kasusnya sudah dilaporkan kepada al-imam, kepada penguasa, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum itu, sebelum sampai kepada imam, belum dilaporkan. Walaupun imam mendengarnya tapi bukan dari pelapor. Tidak ada yang melaporkan. Itu tidak mengapa, ada syafaat, ada upaya-upaya damai. Tidak dilarang di dalam syariat Islam yang mulia. Tapi itu terjadi kapan? Sebelum masalahnya dibawa ke al-imam, kepada penguasa. Ya mungkin kalau sekarang istilah sebelum kasusnya sudah diangkat ke pengadilan. Masih di meja polisi kalau sekarang, penyidik belum diangkat. Sehingga ada istilah kita dengar pencabutan berkas. Masih berupa berkas dan belum dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Ini untuk takrib saja, untuk mendekatkan contoh kasusnya. Apa yang dilakukan oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma itu sesudah masalah sampai dilaporkan kepada al-imam. Adapun kalau sebelum itu, Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya juga meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ta'afau al-hudud fima bainakum. Saling memaafkanlah kalian di dalam masalah had sekalipun. Di dalam masalah hukuman-hukuman yang sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling memaafkan, berdamailah. Istilahnya gimana baiknya? Fama balaghani min haddin faqad wajib. Tapi kalau had itu sudah sampai kepadaku, sudah sampai di mejaku, sudah dilaporkan kepadaku, faqad wajib, maka sudah wajib ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala padanya. Siapa yang berusaha untuk menjadi pemberi syafaat, siap-siap seperti Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Siap-siap istilahnya untuk dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Usamah itu adalah kecintaan Rasulullah, anak kecintaan Rasulullah. Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Demikian juga dalam riwayat yang lain disebutkan, idza balagat al-hudud as-sultan fala'anallahu asy-syafi wal musyaffa. Apabila hudud, tadi jamaknya kalimat had, apabila pelanggaran terhadap hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada as-sultan, penguasa. Dan ini mengisyaratkan memang harus ada sultan ataupun amir ataupun hakim yang mengeksekusi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu had.
Sebab kalau tidak ada sultan, tidak ada amir, tidak ada penguasa, apa-apa yang tertulis di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Nabi SAW itu hanya sekedar teori. Dan ulama-ulama tidak boleh melaksanakan itu semua. Itu adalah hak amir, hak penguasa. Atau siapa yang ditunjuk oleh penguasa untuk mengeksekusi, ya, penegakan, ya, had ataupun hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan kepada person-person masing-masing pribadi tambah kacau. Maka kalau had tadi sudah sampai kepada sultan, sudah sampai kepada penguasa, fala'anallah asyafi wal musyaffa. Beliau mendoakan semoga Allah melaknat asyafi yang memintakan syafaat, wal musyaffa dan juga yang dimintakan syafaat untuknya. Dan adanya laknat, ya, pada suatu, ya, masalah itu juga merupakan indikasi bahwa hal itu termasuk di antara kabirah minal kabair. Ya. Tapi kalau permasalahannya, ya, belum sampai kepada hakim ataupun penguasa, maka dalam hal ini boleh kadang-kadang, ya, syafaat, jalan damai itu diterapkan. Baik dalam kasus pencurian ataupun yang lainnya. Termasuk, ya, hal yang paling sulit untuk yang ditegakkan eksekusinya karena sangat-sangat sulit pembuktiannya. Yaitu tatkala seseorang melihat, ya, orang lain berzina dan dia melihatnya. Dia pun punya 4 saksi yang melakukan kejadian itu. Dan boleh dikatakan ini syibhul mustahil. Tidak bisa dikatakan mustahil, tapi syibhul mustahil, hampir mustahil. Karena apa? Penegakan had zina dari masa Rasulullah SAW dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sampai masa beliau kurang lebih abad ke-6 Hijriyah. Berarti 6 abad sesudah Rasulullah SAW. Dan juga tidak mustahil sampai sekarang. Tidak ada penegakan had zina, ya, delik, ya, zina karena adanya 4 orang saksi. Sulit untuk membuktikan itu. Sebab saksinya harus melihat secara langsung. Foto tidak bisa. Apalagi sekarang bisa diakalin misalnya. Seandainya mereka pun benar-benar melihat, ya, tapi kalau semuanya tadi melihat untuk kemaslahatan orang itu, mungkin karena juga dia sebelumnya terkenal sebagai orang yang baik-baik, tidak neko-neko, tapi mungkin karena satu dan lain hal, dan tidak mustahil pula barangkali dijebak gitu kan, sehingga, ya, orang tadi menasehatinya untuk bertaubat, untuk bertaubat dari zina yang telah dilakukannya. Apabila dia bertaubat, ya, dan ditutupi kasusnya, maka tidak mengapa. Karena dalam kasus yang terkenal pun yang sampai kepada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Ma'iz radhiyallahu an, beliau mengakui bahwa beliau melakukan perzinahan. Rasulullah pura-pura tidak dengar, isinya cuek. Sekali enggak beliau dengar, 2 kali, sampai ada yang menyebutkan 4 kali. Sesudah yang keempat itu seperti 4 kali sumpah. Rasulullah sendiri masih bertanya kepada sahabat, apakah, ya,
orang tadi waras, sehingga dia mengakui, ya, mengakui apa? Perbuatan yang dilakukannya, yang resikonya apa? Resikonya rajam. Dihukum rajam, dilempari sampai mati, dilempari dengan batu, karena statusnya dia adalah muhsan, orang yang sudah menikah atau masih dalam pernikahan. Bahkan dalam sebagian riwayat sebutkan sebelum mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi, ya, sahabat-sahabat yang senior. Riwayatkan mendatangi Umar, mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Keduanya menasihati supaya dia, ya, menutup kasus itu. Jangan melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menasihatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang melihat. Ustaz, perempuan yang dia zinahi, ya, pasti melihat, jelas melihat. Tapi kalau si perempuan tadi yang melaporkan, ya, dia diminta mana saksinya? 4 orang saksi. Kalau dia tidak punya, walaupun kasarnya tanda kutip dia korban, dia yang akan ditegakkan hukuman padanya. Dia telah menuduh seseorang berbuat zina tanpa 4 syuhud, 4 orang saksi. Maka sungguh, ya, delik pengaduan zina ini sulit untuk dibuktikan kalau bukan dengan pengakuan pelakunya. Kalau pelakunya yang sudah ngaku, selesai. Ya. Rijalul qada, ya, orang-orang pengadilan istilahnya mengatakan al-iqrar sayyidul adillah. Pengakuan itu bukti yang paling kuat. Kasarnya malingnya sudah ngaku. Pembela mau ngomong apa kalau malingnya ngaku? Pembelanya macam-macam, malingnya sudah ngaku. Berarti ada apa ini dengan pembela? Pembela sendiri yang akan mengungkap jati dirinya. Maka sesudah, ya, Ma'iz radhiyallahu anhu mengakui bahwa dia melakukannya. Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku yang telah berzina, maka sucikan aku. Dia ingin disucikan dengan ditegakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala padanya di dunia daripada hukuman di akhirat kelak yang jauh lebih berat. Sebab iqamatul hudud, penegakan had di dunia ini adalah kafarah. Ya, sebagai kafarah, ya, penebus, ya, penghilang, ya, hukuman di akhirat kelak dari dosa yang dia lakukan. Sebab kalau, ya, di dunia dihukum, kemudian di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala istilahnya menzalimi hamba-hambanya, dan itu tidak mungkin. Apalagi itu dengan apa? Dengan pengakuan sendiri yang tulus dari pelakunya yang mengisyaratkan kepada taubatnya dia dari hal itu. Demikian pula hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kasus yang berupa pencurian. Ya, ada seseorang yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bajunya telah dicuri. Ya, mungkin bajunya waktu itu harganya, ya, 1/4 dinar tadi atau lebih. Maka Rasulullah menetapkan, ya, pelakunya harus dipotong tangannya. Pelakunya harus dipotong tangannya. Maka yang melaporkan tadi, ya, mengatakan, ya Rasulullah, laisa hadza ma arad, huwa alaihi sadaqah. Wahai Rasulullah, aku tidak menginginkan hal itu, tidak menginginkan supaya dia dipotong tangannya. Tapi aku hanya melaporkan, hanya menghabarkan. Huwa alaihi sadaqah, biar baju tadi sedekah buat dia. Biar baju tadi sedekah buat dia. Maka Rasulullah mengatakan, qala halla qabla an ta'tiyani bihi. Mengapa tidak kamu lakukan hal ini sebelum kamu datang kepadaku melaporkan kasusnya? Kalau kamu lakukan hal ini sebelum sampai kepadaku, ya, mungkin ditanya, kenapa kamu ambil baju saya, butuh ini. Udah saya maafkan, selesai, ini buat kamu, tak tambahin lagi. Selesai masalah.
Tapi kalau sudah dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sudah kasanya tidak ada ampun lagi. Faqad wajib. Wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan, ya, had tadi. Sebagaimana tadi yang disebutkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga, ya, diriwayatkan oleh Abdul Razak yang semakna, ya, dengan, ya, hadis tadi. Ta'afau fima bainakum, saling memaafkan, ya, di antara kalian, ya, apabila terjadi, ya, termasuk pelanggaran had sekalipun. Kalau masih bisa dengan cara damai, ya, maka, ya, saling maafkanlah di antara kalian. Baik damainya damai, ya, benar-benar damai, atau ada, ya, sesuatu yang harus diganti, sesuatu yang harus dibayar misalnya, selama belum sampai ke hakim. Tapi kalau fama balaghani min haddin faqad wajib, apa yang sampai kepadaku dari had hukuman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, faqad wajib, maka, ya, ya, wajib, maksudnya wajib bagi beliau untuk apa? Untuk melaksanakan, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan dalam kisah, nah, seorang wanita yang disyafaati oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya, disebutkan oleh sebagian ulama qadarullah bahwa nama wanita itu persis dengan nama salah seorang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dari sisi nasab, Fatimah tentunya lebih mulia dari Fatimah Makhzumiyah. Fatimah dari Bani Makhzum. Ini Fatimah Hashimiyah. Ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Khadijah radhiyallahu anha, salah seorang sayyidat nisa'i ahlil jannah, penghulu wanita surga. Dari sisi nasab lebih mulia dan dari sisi ketakwaan juga. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita butuh amir, sultan ataupun penguasa ataupun hakim yang bisa mengucapkan saja dulu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad, ya, putri beliau sendiri, mencuri, laqata'tu yadaha, pasti akan aku potong tangannya. Maka Fatimah Makhzumiyah yang, ya, melakukan pencurian tadi tidaklah lebih mulia dari Fatimah Hashimiyah, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hashimi, ya kan? Seandainya Fatimah Makhzumiyah boleh ditutupi, boleh digagalkan, ya, eksekusi hukum potong tangan atasnya, maka Fatimah Hashimiyah, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih berhak untuk ditutupi. Dan memang hadis yang disebutkan tadi, khususnya hadis, ya, kisah Usamah, yang menjadi salah satu sebab, ya, asbabul wurud hadis-hadis yang semakna, termasuk hadis yang sedang kita bahas. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, ya, di dalam sahihnya judul, ya, judul ditulisnya hadis itu, judul babnya, karahiyat asy-syafa'ah fil had idza rufi'a ila sultan. Karahiyah, tidak disukainya atau makruhnya syafaat fil had, di dalam masalah had, idza rufi'a ila sultan, apabila telah diangkat kepada as-sultan.
Namun apakah karahiyah, dibencinya atau tidak disukainya atau makruhnya syafaat ini seperti makruh yang biasa dipahami oleh orang-orang sekarang, yang istilahnya kalau dilakukan pun tidak dosa, atau seperti apa? Insya Allah akan kita lanjutkan sesudah dikumandangkan ya, adzan isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali permasalahan tadi, yaitu larangan tentang pemberian syafaat ya, di dalam masalah hudud. Dan Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan judul ya, bab ya, sebelum menyebutkan hadis kisah Usamah tadi, yaitu bab karahiyah asy-syafa'ah fil had idza rufi'a ila sultan. Bab tentang dibencinya atau tidak disukainya permohonan atau permintaan syafaat di dalam masalah had atau hukum Allah Subhanahu wa taala idza rufi'a ila sultan, apabila sudah diangkat ya, kepada sultan atau penguasa. Dan ahli hadis menyebutkan bahwa fiqh al-Imam Al-Bukhari fi tarjamatihi, fikihnya Imam Bukhari atau penguasaan fikih, ilmu fikih Imam Bukhari itu ada pada judul-judul bab ya, tatkala beliau mencantumkan hadis-hadis di bawahnya. Maka judul-judul di atas hadis-hadis yang mulia tadi merupakan fikih ya, pemahaman atau ilmu Imam Bukhari yang berhubungan dengan hadis yang mulia tadi. Beliau menyebutkannya dengan karahiyah, dibencinya atau tidak disukainya, bukan tahrim, bukan pengharaman. Dan ini termasuk di antara kehati-hatian para ulama di dalam menetapkan suatu hukum. Tidak gampang memvonis haram tatkala memang ada kemungkinan hal itu tidak sampai kepada haram. Ya. Dan penyebutan beliau dengan judul tadi bahwa ya, tidak disukainya pemberian syafaat itu sesudah diangkatnya atau sampainya permasalahan itu kepada sultan ataupun penguasa. Karena dalam sebagian riwayat ya, kisah Usamah radhiyallahu an ya, beliau mengatakan lamma tashfa, kamu belum memberikan syafaat, maksudnya sebelum ini, sebelum sampai kepadaku kamu tidak melobi keluarga atau pihak yang dicuri untuk memaafkannya. Walaupun misalnya minta ganti rugi ya, sekian kali lipat misalnya, apa kamu tidak memberikan syafaat sebelum ini? La tashfa' fi haddin, janganlah kamu ya, memberikan syafaat di dalam masalah had. Fa innal hudud idzan tahat ilayya falaysat bimatrukah, karena sesungguhnya had-had itu, hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala itu apabila sudah sampai kepadaku falaisat bimatruka, maka hukuman itu tidak akan ditinggalkan, alias harus dieksekusi dan dilaksanakan. Ya. Kemudian juga ya, Al-Imam ya, At-Tabarani menyebutkan hadis seperti yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ya, dengan sedikit redaksi yang ya, berbeda. Di akhirnya beliau menyebutkan faqad dadallaha fi milkih, berarti dia telah menyaingi ya, telah menentang ya, Allah Subhanahu wa taala fi milkihi, dalam hal-hal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu melainkan milik Allah Subhanahu wa taala.
Namun hal itu juga sebagaimana tadi telah diisyaratkan tidak menafikan bolehnya ya, damai di antara pihak yang berselisih. Sebagaimana ya kita juga istilahnya sering istilah dengar damai ini apabila terjadi lalin, kecelakaan lalu lintas. Kalau belum ada yang melihat petugas, ya bisa damai antara dua orang tadi. Ya, gimana pun baiknya. Apa nanti kesimpulannya udah damainya kita masing-masing, ya biaya sendiri berobatnya, perbaikannya juga biaya sendiri masing-masing, tidak ada yang melaporkan dan tidak ada yang dilaporkan. Setuju, selesai. Tapi kalau sudah, ya ada yang melihat petugas, ya, walaupun keduanya sudah menganggap selesai, kadang-kadang ya diperpanjang. Apalagi kalau memang sudah dilaporkan. Ya, walaupun memang istilahnya juga kalau baru sampai di petugas, ya dalam hal ini maaf saya sebut institusi misalnya polisi, kalau masih pemberkasan ya masih bisa didamai, masih bisa dicabut ya pemberkasan tadi sebelum sampai kepada pengadilan. Kalau sudah diangkat ke pengadilan, nah baru. Maka kalau sudah diangkat ke pengadilan, ya maaf termasuk pengacara yang berubah, ya maaf yang berusaha untuk merubah. Apalagi dia tidak peduli padahal sudah tahu ya kliennya itu salah. Dia bela supaya bebas murni, padahal bukan seperti itu dulu adanya ya profesi al-muhami atau pengacara ini. Pertama munculnya hanya sekedar untuk apa? Untuk melindungi terdakwa mungkin dari kezaliman hukuman yang seharusnya dia tidak berhak mendapatkannya. Harusnya dikurung ya cuma 1 bulan, tapi karena bodohnya dia, lemahnya dia ataupun yang lain, tidak ada pengacaranya, akhirnya dikurungnya sampai ya 1 tahun. Apalagi yang menuntut bisa bayar ke hakim. Jangan keluarin Pak Hakim. Ya, saya kasih tiap bulan misalnya. Isfa'u ma lam yasil ilal wali. Ya, berilah syafaat. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni ya, dari Zubair radhiyallahu an. Isfa'u ma lam yasil ilal wali. Ya, berilah syafaat. Maksudnya di dalam masalah hukuman sebelum sampai kepada al-wali, kepada penguasa. Fa idza wasala ilal wali, apabila kasus itu sudah sampai kepada wali ataupun penguasa, ya, fa'afa, kemudian dia minta dimaafkan, minta tidak diberlakukan hukuman itu, fala afallahu an, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak ya memaafkannya. Demikian juga dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Tabrani dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan Zubair, yaitu ayahnya Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu an, mendapati atau menemui seorang pencuri. Fasyuffi'a fihi, maka pencuri tadi ada yang memberikan syafaat kepadanya. Faqila, maka ada yang mengatakan hatta yablughal imam, nanti syafaatnya apabila sudah sampai kepada imam. Ya. Maka beliau mengatakan Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhuma, idza balaghal imam, apabila kasusnya sudah sampai kepada imam atau kepada penguasa, fala'anallahu syafi' wal musyaffa, maka mudah-mudahan Allah melaknat asy-syafi' yang memintakan syafaat untuk tidak diberlakukan hukuman tadi, wal musyaffa', dan orang yang dimintakan syafaat untuknya. Maka dalam hal ini ya, Zubair ibn Al-Awwam ya, radhiyallahu an, beliau tidak mengingkari pemberian syafaat tadi seandainya syafaat itu diberikan atau dimintakan dan didamaikan antara kedua pihak yang berseteru sebelum sampai ya, kepada al-imam atau kepada al-hakim dan penguasa. Ya. Demikian pula dalam ya,
kisah tadi, seorang sahabi yang bajunya dicuri, ya, dan dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sesudah Rasulullah menetapkan hukumannya bahwa tangan pencuri tadi harus diputus, dia mengatakan bukan ini yang aku inginkan. Bukan supaya yang ngambil bajuku ya dipotong tangannya. Ya, sudah saya berikan ya baju tadi sebagai sedekah untuknya. Ya beliau menimpalnya dengan halla qabla an ta'tiyani bihi. Ya mengapa hal itu? Ya, sebelum kamu lakukan, sebelum kamu datangkan dia kepadaku. Ya. Maka ya, hadis-hadis yang mulia tadi ya, di dalamnya ada faedah haramnya pemberian syafaat di dalam masalah had ataupun hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, apabila kasusnya telah dilaporkan atau telah sampai kepada al-imam ataupun penguasa. Dan bagi penguasa tadi, kalau kasusnya sudah sampai kepada dirinya, maka wajib baginya untuk menegakkan had ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Abdul Barr rahimahullah, beliau mengatakan adanya ijma atau kesepakatan ulama di dalam masalah itu, yaitu ya haramnya memintakan syafaat ya, kepada hakim ataupun penguasa apabila ya masalahnya sudah sampai di mejanya ataupun kepadanya, supaya kita tidak dianggap dan tidak menyaingi atau melawan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata, dan salah satunya adalah al-hukm ya, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.